Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nisa, NIM 1813300000272 dari kelas 6 PGSD A2. Di sini saya membuat video presentasi proposal penelitian guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian pendidikan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Jadi di sini saya memilih judul pengaruh strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB terhadap hasil belajar peserta didik. Jadi desain penelitiannya, yang pertama jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Waktu dan tempat penelitiannya, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2021 di SDN 3 Langon, Jepara. Kemudian, populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN 3 Langon, Jepara. Sedangkan sampel penelitian ini adalah 10 siswa kelas 5 SDN 3 Langon, Jepara yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Kemudian untuk variabel penelitiannya, variabel bebasnya yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, dan variabel terikatnya yaitu hasil belajar. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama tes, kemudian angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian instrumen pengumpulan datanya juga tes, angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jadi di sini tes digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB terhadap hasil belajar peserta didik muatan pelajaran IPS tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 5 SDN 03 Langon, Jepara. Kemudian untuk wawancara di sini dilakukan kepada guru dan peserta didik, sedangkan observasi hanya dilakukan kepada peserta didik. Kemudian untuk teknik analisis datanya, peneliti akan memulai dengan pertanyaan atau masalah, mengumpulkan data, menganalisis data yang telah dikumpulkan, mulai merumuskan teori, kembali dan melihat atau bahkan mengumpulkan lebih banyak data. Kemudian hasil belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetapi baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak. Kemudian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada peserta didik baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Untuk mengetahui apakah hasil belajar yang dicapai telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dapat diketahui melalui evaluasi. Dengan dilakukannya evaluasi atau penilaian dapat dijadikan feedback atau tindak lanjut, atau bahkan cara untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik. Kemudian pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adanya mata pelajaran IPS di sekolah dasar, para siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. IPS atau ilmu pengetahuan sosial sebagai bidang pendidikan tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial, melainkan peserta didik juga harus mengembangkan sumber daya manusia. Dalam penelitian ini
dalam kelas 5, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, penguatan pelajaran membahas tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Adapun kompetensi dasarnya dari muatan ilmu pengetahuan sosial tema 8, subtema 1, pembelajaran 3, kelas 5, yaitu ada KD 3.3, yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian KD 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Kemudian SPPKB atau Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. Nah, apa sih strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu? Jadi, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selain itu, dengan menggunakan strategi ini, siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran karena strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir lebih menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB membimbing peserta didik untuk menemukan sendiri konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Prinsip yang dikembangkan yaitu mengedepankan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah sosial dan kemampuan peserta didik untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka sesuai dengan taraf perkembangan kemampuan. Tahapannya ini ada beberapa. Yang pertama yaitu tahap orientasi. Jadi tahap ini itu guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Kemudian ada tahap pelacakan, yaitu tahap penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa. Kemudian tahap konfrontasi, yaitu tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Kemudian tahap inquiry, yaitu tahap ini adalah tahap yang terpenting dalam SPPKB. Kenapa? Karena di sini siswa itu belajar berpikir yang sesungguhnya. Siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu, pada tahap ini guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan gagasan dalam upaya pemecahan persoalan. Kemudian tahap akomodasi, yaitu tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Dan yang terakhir yaitu tahap transfer, yaitu tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Dan ada beberapa keunggulan dari SPPKB ini, di antaranya yaitu menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Kemudian pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan nyata setiap siswa. Kemudiannya perilakunya dibangun atas kesadaran sendiri. Kemampuannya didasarkan atas penggalian pengalaman. Dan masih ada beberapa lagi. Terima kasih. Itulah pemaparan proposal penelitian yang saya buat atau yang saya teliti. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.